Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Bapak John Hendrik. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Fase A, kelas 1, Unit 2, aktivitas pola gerak dasar non-lokomotor. Aktivitas 1 dan 2, pola gerak dasar non-lokomotor. Gerakan berputar dan membungkuk. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mencontohkan dan mampu mempraktikkan pola gerak dasar non-lokomotor seperti gerakan memutar, mengayun, membungkuk, menekuk, dan meniup dengan benar sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Baiklah anak-anak hebat, pada aktivitas pembelajaran 1 dan 2 kita harus memahami fakta, konsep, dan prosedur serta mempraktikkan pola gerak dasar non-lokomotor seperti gerakan berputar dan membungkuk. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak menyebabkan berpindah tempat. Selain itu, pola gerak dasar non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat atau berkebalikan dengan lokomotor. Artinya, bagian tubuh tertentu melakukan gerakan, tetapi posisi tubuh tetap berada di tempatnya, seperti gerakan memutar, mengayun, membungkuk, menekuk, dan meniup, yang prinsip gerakannya berpusat pada sendi. Sendi-sendi dalam tubuh memiliki fungsi masing-masing. Ada yang bisa diputar penuh, ada yang hanya bisa ditekuk dan diluruskan. Fungsi persendian berhubungan dengan tingkat kelentukan tubuh. Semakin lentuk, semakin terhindar dari cedera. Selain itu, kelentukan harus dilatihkan setiap hari. Latihannya berupa gerakan memperluas gerakan sendi dan memperpanjang otot. Tujuan utama melakukan gerakan non-lokomotor adalah untuk melatih keseimbangan alat gerak manusia agar tidak mudah jatuh, serta tetap bertahan walaupun dalam posisi yang tidak sempurna. Baiklah anak-anak hebat, ada yang tahu apa itu putaran? Putaran adalah gerakan berputar di tempat dengan bertumpu pada satu poros. Satu poros di sini bisa 2 kaki, 1 kaki dengan kedua lutut, dengan 1 lutut, dengan bokong, atau dengan seluruh badan, baik punggung maupun perut. Berikut ini beberapa manfaat gerakan berputar, antara lain: yang pertama, melatih keseimbangan; yang kedua, mengembangkan koordinasi tubuh; yang terakhir, meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Baiklah anak-anak hebat, berikut bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran pola gerak dasar non-lokomotor seperti gerakan memutar dan membungkuk, antara lain: yang pertama, aktivitas pembelajaran gerakan memutar lengan dan membungkuk. Cara melakukannya: yang pertama, sikap permulaan peserta didik berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua, lalu berputar ke samping dan ke depan. Yang ketiga, ke bawah, ke atas, dan ke belakang. Yang keempat, peserta didik diminta untuk memutarkan badan ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk melakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran gerakan memutar lengan ke belakang. Cara melakukannya: yang pertama, sikap permulaan peserta didik berdiri tegak dan kaki dirapatkan.
Yang kedua, kedua tangan di depan. Yang ketiga, lalu putar tangan ke belakang. Yang keempat, peserta didik diminta untuk memutarkan badan ke belakang. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk melakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran gerakan menyentuh tangan ke kaki. Cara melakukannya, yang pertama, sikap permulaan peserta didik berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua, kedua tangan direntangkan lurus ke samping. Yang ketiga, lalu tangan kanan sentuh kaki kiri dan tangan kiri sentuh kaki kanan. Yang keempat, peserta didik diminta untuk menyentuh tangan kiri ke kaki kanan dan sebaliknya. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk melakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Yang keempat, aktivitas pembelajaran gerakan memutar kedua lengan ke belakang. Cara melakukannya, yang pertama, sikap permulaan peserta didik berdiri tegak dan kaki dirapatkan. Yang kedua, kedua lengan direntangkan ke samping badan. Yang ketiga, lalu ayunkan lengan ke belakang. Yang keempat, peserta didik diminta untuk mengayunkan kedua lengan ke belakang. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk melakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Kelima, aktivitas pembelajaran gerakan membungkukkan badan ke depan. Cara melakukannya, yang pertama, sikap permulaan peserta didik berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua, lalu bungkukkan badan. Yang ketiga, kedua tangan menyentuh sepatu. Yang keempat, peserta didik diminta untuk membungkukkan badan ke depan. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk melakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Baiklah anak-anak hebat, perlu kalian ketahui, gerakan membungkuk adalah gerakan tubuh dengan menekuk bagian tubuh, biasanya pinggang, sehingga tubuh membentuk sudut. Berikut ini manfaat gerakan membungkuk. Yang pertama, menguatkan otot-otot punggung dan perut. Yang kedua, memelihara fleksibilitas tubuh. Yang terakhir, mencegah masalah punggung. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.